Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar tentang lama waktu kadaluarsa suatu produk, air sebagai alternatif sumber energi, dan karya dekoratif. Mari sebelum belajar kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh nanti dapat bermanfaat. Selamat mengikuti. Air sebagai sumber energi alternatif. Air memiliki manfaat untuk makhluk hidup. Air digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses pembuatan makanan. Air digunakan hewan untuk minum. Air digunakan oleh manusia diantaranya untuk minum, mencuci, dan memasak. Selain untuk kebutuhan pokok, air juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Air digunakan sebagai sumber energi alternatif karena air memiliki energi gerak. Energi gerak terjadi karena air mengalir. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pemanfaatan energi gerak dari air umumnya terdapat di bendungan air. Ada beberapa turbin dipasang di bendungan air. Gerakan air akan memutar turbin. Selanjutnya, putaran turbin akan memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air termasuk energi alternatif. Oleh karena itu, banyak pembangkit listrik tenaga air dibangun di bendungan air. Contoh PLTA yang ada di Indonesia diantaranya adalah PLTA Peusangan terdapat di Aceh, PLTA Musi terdapat di Bengkulu, PLTA Jatiluhur terdapat di Jawa Barat, PLTA Gajah Mungkur terdapat di Jawa Tengah, dan PLTA Bakaru terdapat di Sulawesi Selatan. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Sekarang coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Pilihlah 5 kata dari hasil tersebut. Kemudian jelaskan sesuai dengan pemahamanmu. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Coba amati dan perhatikan gambar kincir air berikut ini. Nah, sekarang coba buatlah gambar kincir air seperti contoh. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir air. Jangan lupa, gambar yang sudah kalian buat, cobalah untuk menghias, mewarnai sesuai dengan imajinasimu ya. Apakah kalian sering membeli makanan kemasan di sebuah toko? Apa yang sering kalian beli? Makanan atau minuman? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan saat membeli makanan atau minuman kemasan? Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan, tanda yang berupa batas waktu penggunaan air.
Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Coba amati gambar berikut ini. Ini adalah tanda waktu penggunaan. Di sini tercantum tanggal kadaluarsa. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Lihatlah tanda 18 garis miring 07 garis miring 08. Ini artinya minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Satu contoh lagi ya, perhatikan gambar berikut ini. Tanggal kadaluarsa pada bungkus wafer adalah 15 Januari 2021. Artinya wafer tersebut baik dimakan sebelum tanggal 15 Januari 2021. Tanggal kadaluarsa pada kotak susu cair adalah 20 Januari 2021. Artinya, susu cair tersebut baik diminum sebelum tanggal 20 Januari 2021. Sisa waktu penggunaan produk kemasan juga dapat ditentukan. Contoh cara menentukan sisa waktu penggunaan produk kemasan sebagai berikut. Dayu meminum susu cair dalam kemasan. Pada kotak susu cair terdapat tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa pada kotak susu cair menunjukkan tanggal 20 Januari 2021. Hari ini tanggal 20 Januari 2020. Berapa bulan lagi masa kadaluarsa susu cair dalam kemasan dapat diminum? Coba perhatikan ya. Tanggal hari ini adalah 20 Januari 2020. Tanggal kadaluarsa adalah 20 Januari 2021. Lama waktu susu cair dalam kemasan dapat diminum ditentukan dengan menghitung selisih waktu. Selisih waktu yang dihitung antara tanggal hari ini dan tanggal kadaluarsa. Tanggal hari ini dan tanggal kadaluarsa memiliki tanggal dan bulan yang sama. Karena itu, cukup memperhatikan tahunnya. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 ada 1 tahun. Tahun 2020 dan 2021 memiliki selisih 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, masa kadaluarsa susu cair tersebut masih 12 bulan lagi. Nah, sekarang coba amati contoh berikut ini. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Sedangkan kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Sekarang, cobalah berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Jadi kalian harus ingat ya, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.